Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya dari kelas 12 IPS dan saya akan membahas tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengakuan dari negara lain diperlukan untuk mengesahkan keberadaan suatu negara. Apabila ingin terlibat dalam politik dunia, sebuah negara membutuhkan pengakuan dari dunia pula sebagai suatu negara yang berdaulat. Respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia pun berbeda-beda. Ada yang memberikan respon positif dan ada pula yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia antara lain Mesir, India, Australia, Vatikan, dan beberapa negara lainnya di dunia. Sedangkan negara yang memberikan respon negatif adalah Belanda. Negara Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia setelah beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 27 Desember 1945. Kemerdekaan Indonesia kemudian diakui secara resmi sesuai dengan hukum internasional atau de jure oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu PBB pada tahun 28 September 1950. Perwujudan dari unsur pengakuan negara lain berkaitan dengan pembelaan terhadap negara yang dilakukan melalui kerjasama dalam bidang pertahanan, seperti latihan militer bersama, saling mengirimkan perwira militer, dan juga melalui kerjasama bilateral multilateral. Untuk mengukuhkan eksistensinya, semua negara merdeka memerlukan dukungan secara internasional. Jika pengakuan kemerdekaan telah dikantongi, wilayah kedaulatan, kewarganegaraan, dan pemerintahannya secara otomatis juga telah diakui. Beberapa negara ini mengaku kemerdekaan. Ia mengakui tentang kemerdekaan Indonesia, yaitu negara Mesir. Mesir merupakan negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. Mesir juga mendorong agar negara-negara anggota Liga Arab melakukan hal yang sama. Terlebih, Liga Arab mendukung perjuangan dekolonisasi yang dilakukan bangsa-bangsa mayoritas Muslim. Selain itu, hubungan Arab dengan Indonesia juga telah terjalin sejak lama. Oleh sebab itu, kabar kemerdekaan Indonesia menuai simpati dari rakyat Mesir. Yang kedua, pengakuan dari India. India merupakan salah satu sahabat Indonesia. Keduanya sama-sama paham sulitnya hidup di bawah belenggu kolonialisme selama berabad-abad. Oleh sebab itu, kedua bangsa ini saling bekerja sama. Pada 1946, Indonesia mengirim bantuan beras kepada Indonesia yang saat itu sedang mengalami krisis pangan akibat penjajahan Inggris. India juga membalas kebaikan hati rakyat Indonesia dengan turut menyuarakan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketika Belanda melakukan agresi militer, India merupakan salah satu negara yang mengutuk tindakan tersebut. Yang ketiga, dukungan dari Australia. Ribuan pelaut Australia melakukan boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda yang memuat persenjataan. Akibatnya, kapal-kapal tersebut tidak dapat melanjutkan pelayaran ke Indonesia. Peristiwa ini dinamai Black Armada. Aksi tersebut didukung oleh Partai Buruh yang saat itu menguasai pemerintahan Australia. Selain itu, Australia juga secara aktif mendorong Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan masalah Indonesia dan mengakui kedaulatannya. Nah, Belanda ini menolak tentang kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah, Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia.
Belanda bahkan melancarkan agresi militer 1947 dan agresi militer yang kedua pada tahun 1948. Berbagai upaya damai dengan jalan perundingan dilakukan, mulai dari Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946, Perjanjian Renville pada 1948, Perjanjian Romroyen pada 1949, hingga Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Belanda akhirnya baru mengakui kedaulatan Republik Indonesia berkat resolusi Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.